Halo semuanya, saya Ica Rahmania, mahasiswa Program Studi Akuntansi UPN Veteran Jawa Timur yang sedang menjalani magang mandiri sebagai Junior Auditor di KP Joko Suryadi. Selama kurang lebih 6 bulan magang, saya berkesempatan terlibat langsung dalam berbagai kegiatan audit. Yuk simak pengalaman serta tugas apa aja sih yang aku lakuin selama menjalani program magang ini. Menurut standar audit 500, auditor itu harus memperoleh bukti audit yang memadai dan sesuai sebelum memberikan kesimpulan atas laporan keuangan. Nah, oleh karena itu, salah satu tugas yang saya kerjakan selama magang adalah membantu proses konfirmasi eksternal kepada pihak bank, yaitu dengan membuat surat konfirmasi kepada pihak bank. Pada tahap ini, saya mengisi informasi yang diperlukan pada formulir konfirmasi seperti nama bank, jumlah, nomor rekening, nama pemilik rekening, serta tahun atau periode yang akan dikonfirmasi. Selain itu, saya juga memastikan bahwa data rekening yang dicantumkan telah sesuai dengan informasi yang terdapat pada buku besar dan dokumen pendukung milik klien. Setelah formulir selesai disiapkan, dokumen tersebut akan disampaikan kepada klien untuk diberikan tanda tangan dari pihak klien dan juga nomor surat, lalu akan diteruskan kepada pihak bank. Selanjutnya, pihak bank akan mengisi formulir konfirmasi dan mengirimkan balasannya secara langsung kepada kantor akuntan pabrik. Selain konfirmasi bank, saya juga membuat surat konfirmasi saldo utang dan piutang. Surat ini disusun berdasarkan saldo akhir periode dari catatan klien, kemudian dikirimkan kepada pihak yang memiliki hubungan transaksi, yaitu pelanggan untuk piutang dan memasok untuk utang. Pihak yang menerima surat akan mencocokkan saldo dengan catatan mereka. Nah, jika saldo yang tercantum telah sesuai, mereka akan mengisi bagian konfirmasi pada akhir surat dengan pernyataan bahwa saldo per tanggal tertentu adalah benar sebesar nominal yang tercantum, kemudian memberikan nama, tanda tangan, dan juga cap perusahaan. Namun, apabila terdapat perbedaan saldo, pihak yang dikonfirmasi dapat mencantumkan koreksi atau penjelasan pada kolom yang telah disediakan. Balasan konfirmasi tersebut kemudian digunakan sebagai bukti audit untuk memastikan kewajaran saldo piutang dan utang yang disajikan dalam laporan keuangan. Setelah seluruh konfirmasi dilakukan, bukti audit yang diperoleh itu didokumentasikan ke dalam kertas kerja audit sesuai standar audit 230. Kertas kerja audit itu berisi seluruh prosedur yang dilakukan oleh auditor, bukti yang diperoleh, serta kesimpulan dari pekerjaan audit. Nah, tujuannya adalah untuk mendukung outputnya audit, memudahkan proses review oleh senior atau partner, serta menjadi arsip yang dapat digunakan pada audit periode berikutnya. Salah satu kertas kerja audit yang saya susun selama kegiatan magang adalah supporting schedule. Supporting schedule digunakan untuk merinci saldo setiap akun dalam laporan keuangan dan menjadi dasar auditor dalam melakukan pengujian lebih lanjut. Nah, dalam penyusunannya, saya mengisi saldo audit tahun sebelumnya dan saldo awal tahun berjalan berdasarkan buku besar milik klien. Selanjutnya, saya memastikan kesesuaian saldo awal, lalu menginput mutasi transaksi selama periode berjalan, serta menghitung saldo akhir akun per 31 Desember 2025. Setelah itu dilakukan penyesuaian melalui caji dan baji, sehingga diperoleh saldo audit akhir yang telah diverifikasi oleh auditor. Seperti schedule juga menampilkan analisis kenaikan dan penurunan saldo akun dibandingkan tahun sebelumnya, serta referensi yang menghubungkan akun tersebut dengan kertas kerja audit lainnya. Dengan adanya seperti schedule, auditor dapat menelusuri setiap saldo akun secara lebih rinci dan melakukan pengujian audit secara lebih efektif. Setelah supporting schedule selesai direview dan diberikan tick mark, langkah berikutnya adalah menyusun working trial balance. Nah, working trial balance adalah daftar saldo akun buku besar pada akhir tahun yang diaudit dan tahun sebelumnya beserta kolom untuk penyesuaian dan deklasifikasi yang diusulkan oleh auditor. Working trial balance ini terdiri dari dua bagian. Yang pertama, working balance sheet yang berisi akun-akun neraca, pasifa, serta ekuitas. Lalu yang kedua, working profit and loss berisi akun-akun laba rugi. Bisa dilihat di gambar, terdapat aliran panah di setiap kolom di mana data pada working trial balance maupun working profit loss itu diperoleh dari masing-masing supporting schedule yang telah disusun sebelumnya. Saldo yang digunakan merupakan saldo akhir setelah penyesuaian audit, sehingga rumus yang digunakan juga sama dengan supporting schedule. Sedangkan hasil balance audit 25 itu diperoleh dari balance per buku 31 Desember ditambahkan dengan caji pajak debit lalu dikurangi dengan caji pajak kredit. Nah, setelah seluruh saldo dirangkum dalam WBS dan WPL, data tersebut kemudian digunakan sebagai dasar penyusunan catatan asal laporan keuangan. Setiap perincian akun yang terdapat dalam CALK akan terhubung langsung dengan saldo yang terdapat pada working balance sheet maupun working profit and loss. Selanjutnya, saldo yang telah final akan digunakan untuk menyusun laporan keuangan yang terdiri dari laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas.
Oleh karena itu, Bougainville Balance menjadi penghubung antara hasil pemeriksaan audit, catatan atas laporan keuangan, dan laporan keuangan yang akan diterbitkan. Sebagai mahasiswa, saya sangat bersyukur mendapatkan kesempatan magang sebagai junior auditor di KP Joko Suryadi karena dapat terlibat langsung dalam proses audit mulai dari tahap awal hingga finalisasi. Saya juga berkesempatan mengikuti audit lapangan dan berkomunikasi langsung dengan klien, sehingga memperoleh gambaran nyata tentang dunia kerja auditor. Pengalaman ini tidak hanya menambah pengetahuan dan keterampilan teknis, tetapi juga meningkatkan kemampuan komunikasi, kerjasama tim, dan profesionalisme saya. Terima kasih KP Joko Suryadi atas semua ilmu dan pengalamannya, dan terima kasih juga sudah menjadi bagian dari perjalanan belajar saya. Sampai jumpa lagi dan sukses selalu untuk KP Joko Suryadi.